Dalam era digital yang semakin maju ini, media sosial telah menjadi fenomena yang mendominasi kehidupan sehari-hari kita. Media sosial tidak hanya mempengaruhi cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia investasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara investor mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam pasar keuangan. Media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan platform lainnya, telah menjadi saluran komunikasi yang kuat dan luas. Dalam konteks investasi, media sosial telah memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk persepsi, pandangan, dan tindakan investor. Melalui media sosial, investor dapat dengan mudah mengakses berita keuangan, analisis pasar, rekomendasi saham, dan pandangan ahli keuangan secara real-time. Peran media sosial terhadap investor tidak bisa diabaikan. Pertama, media sosial telah memberikan investor akses langsung ke informasi pasar yang cepat dan beragam. Investor dapat mengikuti akun-akun perusahaan, analis keuangan, dan sumber-sumber berita keuangan terkemuka untuk mendapatkan update terbaru mengenai perusahaan atau sektor yang mereka minati. Informasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengambilan keputusan investasi. Kedua, media sosial juga telah menciptakan ruang diskusi dan kolaborasi antara investor. Investor dapat berbagi pendapat, pengalaman, dan ide investasi melalui grup, forum, atau komunitas online. Diskusi ini dapat memperluas pengetahuan investor, menggali ide-ide baru, dan memberikan wawasan yang berbeda mengenai pasar keuangan. Selain itu, melalui interaksi dengan investor lainnya, investor dapat membangun jaringan profesional yang kuat, yang dapat membantu mereka dalam mendapatkan peluang investasi yang lebih baik. Namun, penting untuk diingat bahwa media sosial juga memiliki sisi negatif yang perlu diperhatikan. Seiring dengan kecepatan dan luasnya akses informasi, media sosial juga dapat menjadi sumber informasi yang tidak akurat atau tidak terverifikasi. Berita palsu, rumor, dan opini yang tidak berdasar dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial, yang dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan investor jika tidak dilakukan pengecekan yang cermat. Dalam era digital, Baik, itu tadi dapat teman-teman perhatikan bahwasanya fungsi dari kemajuan digital salah satunya adalah perkembangan sosial media. Di sini kita akan kaitkan dengan bidang investasi. Bagaimana investor memanfaatkan sosial media untuk mengambil keputusan. Dapat teman-teman melihat di sini bahwasanya perkembangan sosial media itu sangat pesat. Bagaimana sosial media digunakan untuk bekerja, untuk berinteraksi, ataupun untuk membuat sebuah komunitas. Nah, di sini bagaimana eh, media sosial dapat menambahkan nilai pada pengambilan keputusan sehingga menjadi dasar atau bukti atau pertimbangan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya ada beberapa sosial media yang berimpact atau berdampak luas. Yang biasanya teman-teman lihat analisis apa media sosial yang paling cepat dalam update informasinya. Nah, ini teman-teman lihat di slide ini bagaimana perkembangan digital media mempengaruhi pengambilan keputusan di Asia. Nah, apa itu sosial media? Jadi sosial media adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terlibat dalam aktivitas kolaboratif. Media sosial juga pengguna dapat terhubung dengan orang lain, membangun komunitas, dan berbagi informasi, mengunggah konten, berpartisipasi dalam aktivitas sosial secara virtual. Jadi selain dari aktualisasi diri, sosial media juga sebagai personal branding yang bisa bermanfaat untuk investor. Konsep ini melibatkan interaksi dua arah antara pengguna, pembagian konten yang beragam, serta pembentukan jaringan dan komunitas dalam lingkungan online. Jadi tidak hanya komunitas offline saja, misal komunitas motor, komunitas pencinta burung, dan lain sebagainya, tapi di online juga bisa kita berdiskusi lintas negara, lintas wilayah,
maka lintas waktu bahwasanya kita kapanpun bisa berdiskusi, dimanapun kita berada pada satu kegemaran yaitu investasi. Jadi peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari sangat penting di era digital ini menjadi sebuah keuntungan sebagai sumber informasi yang sangat cepat yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, berbagai jenis platform media sosial ada jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn yang memungkinkan kita untuk terhubung dan berinteraksi kepada satu dengan yang lainnya. Platform berbagi video, misalkan YouTube, TikTok, dan sebagainya, platform berbagi foto, Instagram, Pinterest, sehingga bisa membagikan foto dengan kualitas terbaik. Blog seperti platform seperti WordPress, Blogger, memungkinkan kita untuk membuat dan mempublikasikan konten tulisan atau artikel. Forum, contohnya Reddit, Quora, memfasilitasi diskusi dan pertukar informasi di antara pengguna yang memiliki minat atau topik yang sama. Jadi, media sosial ini ada banyak tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh investor itu sendiri. Bagaimana misalkan YouTube membagikan sebuah interaksi, diskusi, ataupun platform, forum untuk tanya jawab, ataupun jaring sosial yang lainnya untuk terhubung dengan investor lain ataupun perusahaan lain. Jadi, apa sih kunci dalam penggunaan sosial media ini? Yang pertama, mitigate risk of material disclosure. Jadi, kita harus bisa mengelola risiko dari adanya informasi-informasi yang ditampilkan dalam sosial media. Educate employees on unstable and unstable usage. Jadi kita harus mengetahui fungsi dan fasilitas yang ada dalam media sosial sehingga kita bisa menggunakannya dengan tepat dan benar. Ensures branding and message consistency. Jadi media sosial juga menjadi sebuah branding. Bagaimana perusahaan menyampaikan segala aktivitasnya, corporate action, dan juga menjadi message atau pesan-pesan yang disampaikan kepada investor yang sehingga menjadi respon positif tentunya yang diharapkan. Sehingga kuncinya mengidentifikasi indicate a private social media network hubungannya summarize industri dan government regulation, bagaimana kita merespon regulasi atau kebijakan-kebijakan, dan bagaimana kita menyampaikan transparansi kita, kebijakan perusahaan, dan bagaimana kebijakan terkait dengan pengelolaan karyawan juga, dan juga bagaimana kita menjelaskan atau mengklarifikasi terkait dengan isu-isu negatif yang menimpa perusahaan. Jadi karakteristik media sosial ini yang pertama ada interaksi penggunanya. Jadi fitur itu yang bagus kita bisa berinteraksi dua arah. Ada yang share, ada yang merespon, mengomen, like, men-share. Konten berbagi, kemudian dapat membuat, mengunggah, berbagi berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan tata sebagainya. Sehingga bukan hanya ajang pamer, tapi bagaimana menginspirasi, membagikan informasi. Jaringan dan komunitas. Media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat, hobi, atau tujuan yang sama. Sehingga kalau komunitas yang sama, satu frekuensi, berarti nanti terjadi tukar pikiran, aktivitas kolaboratif. Media sosial memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi dalam kegiatan bersama. Kalau kita lihat bahwasanya misalkan ID dari Instagramnya ITX itu kolaboratif, live streaming bareng dengan influencer-influencer yang ada, ataupun dengan pengampu kepentingan, misalkan pemerintah. Viralitas dan dampak luas, konten yang menarik atau berdampak dapat dengan cepat menyebar secara viral dan mencapai audiens yang luas. Nah, ini sangat cepat dan tepat untuk menyampaikan beberapa kebijakan yang diambil perusahaan. Corporate action-nya, publikasinya cepat. Bagaimana kita meningkatkan akses informasi? Salah satu peran utama media sosial adalah meningkatkan akses informasi. Jadi, investor dalam menentukan kebijakan, mengambil keputusan, itu tidak hanya berdasarkan feeling dan pengalaman saja, tapi berdasarkan data dan informasi. Nah, ini data kita dapat
peroleh diakses dari informasi media sosial perusahaannya. Jadi memungkinkan juga berinteraksi dengan perusahaan, mengklarifikasi benar tidak yang di-share perusahaan, apa sih tujuan yang di-share, kita dapat berdiskusi di situ, sehingga memudahkan untuk memperoleh informasi. Why companies use social media? Jadi kenapa perusahaan itu sekarang itu menggunakan sosial media juga? Yang pertama juga branding, sehingga brand awareness, loyalty, dan reach, traffic, bagaimana investor relation website itu menyampaikan informasi sehingga bisa menggiring ke positive impacts, improve business understanding. Jadi bagaimana memahamkan terkait dengan keputusan bisnisnya, generate media coverage, clarify key message, minimize repetitive investor questions, monitor control the conversation. Jadi kalau ada isu negatif dan tidak direspon dengan cepat oleh perusahaan, itu sangat berbahaya saat ini. Bisa saja isu negatif itu bisa lebih mengkeruhkan suasana yang ada, sehingga dampaknya lebih besar lagi. Bagaimana membangun reputasi perusahaan? Nah, media sosial juga membantu perusahaan membangun reputasi di mata investor. Dengan memiliki kehadiran yang kuat di media sosial, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan. Nah, ini bagaimana perusahaan menerapkan GCG atau Good Corporate Governance, salah satunya adalah transparansi. Nah, transparansi bisa disampaikan dalam sosial media, yang mana lebih mudah dipahami oleh netizen atau investor, berupa grafik, gambar, video, dan sebagainya daripada dalam bentuk laporan annual report. Perusahaan juga menggunakan media sosial untuk mempromosikan pencapaian mereka. Jadi pencapaian itu kan sangat penting. Ternyata perusahaannya memiliki kinerja yang bagus, harus disampaikan kepada investor sehingga perusahaan mengarah kepada keberlanjutan, ataupun bagaimana proyek-proyek atau tujuan-tujuan perusahaan yang akan dicapai, kebijakan yang diambil ke depannya. Itu sangat penting untuk disampaikan kepada investor. Mission for Investor Relation, jadi bagaimana untuk membangun sebuah hubungan yang kuat kepada shareholdernya, pemilik sahamnya, analyst, potensial investor, bagaimana menarik investor untuk bergabung, bisnis jurnalis, bagaimana orang-orang yang memberikan komentar kepada kinerja perusahaan, ada juga to promote the company equity story, investment case, bagaimana cerita yang ada pada perusahaan itu untuk mencapai kinerjanya saat ini, itu sangat penting untuk disampaikan. Jadi pendekatan strategi terkait dengan pengelolaan investor relation pada sosial media ini, media sosial, initiate, risk, research, identify, secure, develop, engage, integrate, go mobile, measure. Jadi untuk memonitoring kita terkait dengan saham yang telah kita beli, itu juga bisa dilihat dari seberapa aktif perusahaan mentransparisikan kegiatannya, laporannya dalam media sosial juga. Menjadi branding bahwasanya perusahaan komitmen untuk keterbukaan informasi, sehingga mau cari informasi apapun bisa diperoleh di Twitter, di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Ataupun bahwasanya untuk transparansi perekrutan karyawan itu bisa dilihat dari misalkan di share di LinkedIn dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh beberapa yang digunakan oleh investor, Seeking Alpha, StockTwit, Quick Invest. Nah, ini beberapa yang sering digunakan oleh investor terkait dengan media sosialnya. Ada juga misalkan blog, misalkan Finance Yahoo, ini biasanya digunakan teman-teman dalam mencari data sekunder terkait dengan analisis finance perusahaan. Ada beberapa Seeking Alpha, StockTwit, dan sebagainya. Nah, ini contoh what public companies are tweeting. Jadi apa sih yang di-share? Ya ini data-data yang dipublikasikan oleh perusahaan, corporate action lebih tepatnya. Nah, 5 steps to getting started with social relation web. Jadi yang pertama, have a good
investor relation website and follow best practice. Jadi harus memiliki tampilan yang bagus dan menarik untuk diikuti oleh netizen atau investornya sehingga dapat menarik perhatian. The compelling content, the news, event, presentation. Jadi ketika ada corporate action akan dan setelahnya itu harus ada dilaporkan sehingga tidak basi beritanya. Make it shall include on your site and RSS feed. Jadi ditampilkan dalam bentuk yang bagus sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan. Use tweet as a notice news wire. Jadi update informasi sangat penting bagaimana bisa diakses oleh investor dengan mudah. Monitor the web and involve over time. Nah, teman-teman perlu men-share berita dengan tepat waktu di websitenya. Nah, ini contoh case study socializing the earning announce. Jadi bagaimana pencapaian perusahaan dipublikasikan di beberapa media sosial. Nah, ini contohnya. Twitter is leading investor relation social media tools. Jadi investor yang paling cepat mengakses informasi dari Twitter. Jadi informasi trendingnya pasti di Twitter yang pertama, misalkan kedua itu di TikTok, yang ketiga baru di Instagram. Nah, ini contohnya company blog pakai Kisco, misalkan microblog pakai eBay, interaktif press release bisa pakai blogs, WordPress.com, ID, multimedia bisa dari Dell yaitu YouTube. Nah, bagaimana kita merespon informasi di media sosial? Yang pertama kita harus mengevaluasi kualitas informasi tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat sumber informasinya valid nggak sih? Masa informasi penting tapi sumbernya itu tidak kredibel? Itu kan mengurangi kevalitan informasi. Yang kedua, verifikasi informasi. Selalu periksa verifikasi konfirmasi kepada sumbernya. Sehingga kita tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Konteks informasinya, perhatikan konteks di mana informasi disajikan. Masa investor keputusan investasi disajikan dalam blognya food atau fashion, kan juga kurang pas. Keberagaman sumber. Jadi tidak hanya pada satu sumber saja yang dipercaya, tapi compare dari beberapa sumber. Tanggapan pengguna lain. Nah, ini tadi penggunaan forum itu untuk merespon informasi. Benar tidaknya sih? Misalkan, halo, bagaimana? Apakah Anda percaya dengan informasi yang baru di-share oleh perusahaan? Nah, itu akan terjadi diskusi, analisis dan penelitian mendalam. Misalkan untuk investor jangka panjang itu juga perlu menganalisis yang mendalam juga, tidak hanya pada teknikal tapi misalkan fundamental juga. Diskusi dan umpan balik. Media sosial juga memberikan kesempatan untuk terlibat dalam diskusi dengan pengguna lain memiliki minat investasi yang sama. Nah, ini akan klik apa yang disampaikan, apa yang dikomentari akan saling bermanfaat. Bukan hanya hoax atau berita bohong saja. Nah, bagaimana sistem media sosial yang bagus itu untuk investor? Yang pertama, kita adanya keandalan informasi. Jadi kualitas utama yang dibutuhkan dalam sistem adalah keandalan informasi yang disediakan. Bagaimana informasi itu tidak bisa dirubah-rubah oleh orang lain, keterbukaan dan transparansi. Jadi platform media sosial baik harus transparan dalam cara kerjanya. Jadi algoritmanya jelas. Bagaimana bisa vibe, bagaimana bisa viral, kemampuan memonitor dan menganalisis sentimen pasar, yaitu kita bisa mengklasifikasikan pengguna media sosialnya rentang umur berapa, dari mana saja wilayahnya, gendernya, atau bahkan misalkan dari pekerjaan, komunitas yang aktif dan terlibat. Nah, sistem media sosial yang menarik bagi investor adalah memiliki komunitas yang aktif dan terlibat. Jadi tidak hanya silent leader saja, tapi bagaimana kita juga merespon atau bertanya. Perlindungan privasi dan keamanan, nah ini sangat penting. Pengguna sosial media harus dilindungi karena ada peraturan dari kebijakan Kominfo. Jadi tidak bisa data kita diperjualbelikan, itu melanggar hukum, seharusnya bisa dituntut dalam pengadilan. Bagaimana kita mengevaluasi kualitas layanan media sosial untuk investor? Yang pertama kecepatan dan aksesibilitas. Nah, ini harus update dan bisa cepat diakses.
Yang kedua, keterlibatan dan interaksi. Nah, itu media sosial bisa memberikan tools untuk berinteraksi antar penggunanya, diversitas konten. Nah, tidak hanya misalkan share artikel saja, tapi bisa share video, share gambar, dan lain sebagainya. Alat analisis, ya, beberapa layanan media sosial untuk investor dapat menyediakan alat analisis. Jadi dari konten yang di-share itu bisa menganalisis kinerjanya, ketercapaian berapa yang dicapai, berapa like, berapa komentator dan sebagainya. Nah, mempertahankan hubungan dengan investor itu salah satu keunggulan dari penggunaan media sosial. Sehingga dengan menggunakan media sosial, perusahaan dapat terus berkomunikasi dengan investor dan memberikan update tentang perkembangan perusahaan. Hal ini bisa menjaga atau membantu adanya minat investor untuk membeli atau menambah saham mereka sehingga tidak dijual ataupun memicu adanya investor potensial untuk membeli. Nah, di sini tidak hanya positifnya saja tapi negatifnya. Jadi risiko. What are the risks and how to manage? Yang pertama, risk exists whether you participate or not. Jadi risikonya adalah bagaimana investor itu sebagai partisipannya. Jangan hanya di skip-skip saja sehingga bisa melewatkan informasi pentingnya. Social media policy is required to control company-wide use and relate disclosure risk. Nah, ini jangan sampai misalkan internalnya, misalkan karyawannya share-share hal-hal negatif ataupun yang misalkan memang bersifat private di-share secara umum. Online material content that has been previously disclosed under regs, content should be the focus. Nah, ini share akun-akun yang memang sudah resmi pada perusahaannya. Manage selective disclosure risk or voice of authority approach. Nah, ini kita tidak bisa asal percaya pada satu konten saja. Kita harus mengcompare atau mencari pendapat-pendapat terkait dengan konten yang share. Sehingga kita tidak salah persepsi ataupun terlalu cepat merespon padahal kita belum selesai secara 100% memahami, menyerap informasi yang dibagikan. Atasi risiko negatif. Yang pertama, media sosial itu bisa mengurangi atau mengendalikan krisis atau skandal. Sehingga bisa memberikan penjelasan, klarifikasi kepada investor. Ini lebih bagus. Karena kalau misalkan diam saja, maka akan negatif isus sehingga negatif respon. Dengan cara ini perusahaan dapat mengurangi dampak negatif pada situasi untuk mempertahankan kepercayaan investor. Sehingga sentimen positif dapat terus ditingkatkan. Jadi kesimpulannya, media sosial berperan penting dalam pengambilan keputusan investor. Dengan penggunaan platform media sosial, investor dapat mengakses informasi dengan mudah, cepat, akurat, dan bahkan bisa berinteraksi dengan perusahaan humasnya. Di sisi lain, perusahaan juga dapat memanfaatkan media sosial untuk membangun reputasi mereka di mata investor, mempertahankan hubungan yang baik dengan investor, dan mengatasi risiko negatif. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus menjadi bagian dari strategi komunikasi perusahaan dalam hal menjalin hubungan dengan investor. Jadi, teman-teman perlu mengikuti follow akun-akun media sosial pengambil kebijakan. Sedangkan di pasar modal berarti ada IDX, ada BEI, dan lain sebagainya, ataupun influence, yang mana ada rekomendasi-rekomendasi, pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan. Tapi kita harus mempertimbangkan, tidak langsung sama dengan apa yang disampaikan oleh media sosial. Kita harus mencerna, menyesuaikan dengan kondisi kita, sehingga pengambilan keputusan tepat sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang dibutuhkan oleh investor sendiri. Karena antar investor memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.